Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, pimpinan, Bapak Ibu Ketua dan anggota serta staf Panwaslu Kecamatan Kabupaten Luwu. Jadi tadi Pak Ketua sudah memaparkan materinya dan selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh pimpinan Koordinasi Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang juga sekaligus sebagai PJ tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi untuk materi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pimpinan ini lebih mengarah kepada terkait proses verifikasi faktual. Saya lihat jadwal sudah ada diturunkan kembali oleh KPU untuk hari ini, meskipun saya melihat secara gelondongan. Jadi silakan sahabat semua yang kecamatan yang masuk di jadwal itu, silakan koordinasi saja ke KPU Luwu untuk di verifikatornya kapan jadwalnya dia masuk di wilayahnya Bapak Ibu. Silakan dikoordinasikan. Dan pada kesempatan ini juga nanti setelah pimpinan menyampaikan materinya, saya juga ingin mengetahui atau bisa melihat hasil pengawasan beberapa kecamatan terkait masalah verifikasi faktual yang sudah dilalui beberapa hari ini. Karena sebelum sahabat semua turun, saya masih ingat saya sempat melakukan stressing terkait masalah pengisian form A dan alat kerja. Dan saya menilai pada hari itu bahwa semua proses pengisian form A dengan alat kerja itu tuntas. Karena kita sempat lama berdiskusi, hampir sejam kita berdiskusi terkait persoalan pengisian alat kerja dan form A. Semoga hasil pengawasan sahabat semua berdasarkan form A dan alat kerja itu sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Saya kira untuk lebih efisien waktu, saya persilakan dulu kepada pimpinan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, yang saya banggakan moderator. Sebenarnya untuk siang ini saya sudah tidak ada materi sebenarnya. Saya hanya akan mengulang kalau di jadwal itu di dalam pembicaraan kayaknya saya sudah tidak ada materi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tahapan yang kita awas bersama saat ini adalah tahapan proses verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik. Itu dimulai berakhir nanti di tanggal 7 Desember. Jadi kalau kita hitung dari sekarang sudah tanggal 30. Berarti kita punya waktu untuk melakukan pengawasan itu dari tanggal, kalau kita hitung mulai hari ini dari tanggal 30 sampai tanggal 7. Nah, saya hanya akan mengulang saja hal-hal yang mungkin menjadi penting untuk teman-teman nanti ketika pulang untuk dilakukan pengawasan. Yang pertama yang saya ingin tekankan adalah proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik itu melewati 3 tahapan. Ketakutannya saya adalah jangan sampai karena misalnya nanti KPU menganggap bahwa waktu sudah semakin terbatas sehingga ada proses atau ada prosedur yang mereka tidak lalui. Yang pertama, dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik itu adalah sistemnya itu KPU itu turun ke rumah-rumah warga dan dianggap sebagai anggota partai politik itu. Yaitu mekanismenya. Pertama dia harus turun langsung door to door untuk kemudian memverifikasi. Jadi tim verifikator dari KPU itu akan turun ke rumah-rumah warga atau turun ke rumah anggota partai politik untuk memverifikasi apakah yang bersangkutan itu betul-betul sebagai anggota partai politik atau bukan. Nah, dalam tahapan yang pertama ini adalah beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi di lapangan. Yang pertama, anggota partai politik itu menyatakan bahwa betul dia sebagai anggota partai politik, tapi dia sudah mengundurkan diri.
Itu bisa saja terjadi. Kalau itu terjadi, maka tapi saya kira teman-teman di sini sudah membaca semua PKPU-nya. Saya ini bawa PKPU ini tersimpan terus di tas ini. Jadi PKPU 4 tahun 2022 itu mensyaratkan itu. Jadi kalau ada anggota parpol, ini pengulangan saya dengan materi yang sebelumnya, karena jangan sampai ada keliruan di lapangan. Jadi kalau ada anggota parpol di lapangan, ketika menyatakan bahwa yang bersangkutan memang sebelumnya adalah anggota parpol, tapi dia sudah mengundurkan diri sebagai anggota parpol, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh anggota parpol tersebut adalah menandatangani surat pernyataan surat pernyataan bukan sebagai mengundurkan diri sebagai anggota parpol. Jadi itu kalau dia sebagai anggota parpol, maka pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota parpol. Kalau yang bersangkutan itu bukan anggota parpol, maka yang bersangkutan